Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Karetan Tani, khususnya wilayah Perhitani kawasan selatan. Kali ini kita membahas kegiatan di mana kegiatan ini untuk kita bersama dan untuk kepentingan orang banyak tentunya, khususnya petani. Di mana ilmu ini bisa bermanfaat tentunya bila mana kita difungsikan atau digunakan. Oke, kegiatan ini hari ini tentang materinya kegiatan Jakaba. Ya, tentunya ya, Jakaba. Baik, untuk teman-teman Karetan Tani, ini salah satu teman kita yang menyampaikan materinya dari Bapak Andi. Mungkin dari teman-teman lain juga membantu atau menambahi. Silakan Bang Andi. Baik Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Karetan Tani. Karena kita baru selesai menyelesaikan yang namanya prosikal, mungkin kita masih ingat dengan pelajaran beberapa yang ada di lapangan ya. Untuk apa membuat semangat kita? Selamat pagi. Pagi. Semangat. Terima kasih. Jadi saya kira ini kita sedikit akan membahas tentang masalah Jakaba. Karena terkait dengan tupoksi kita bersama adalah untuk mensejahterakan petani. Jadi singkat saja kita akan membahas Jakaba yang dimana ilmu Jakaba ini diperoleh dari Abah Junaifi yang berasal dari Kabupaten Situbondo, Kecamatan Arjasa. Kalau tidak keliru desanya adalah Desa Jatian. Saya kira itu beliau membuat Jakaba ini berasal dari berbagai macam bahan-bahan, namun kita versi berbeda. Yang pertama adalah 5 liter air kelapa, 5 liter air leri, 3 liter air biasa, 250 gram kecambah yang agak panjang, terus ditambah 250 gula merah, 1 on petsit dan 1 kilo bekatul. Baik, kita langsung saja pada proses pembuatan. Di mana proses pembuatan ini berbagai macam cara. Kita menggunakan versi kita. Pertama, langkah pertama yang namanya petsin, gula merah dan dedak itu dicampur dengan 3 liter air dan kita masak sampai masak betul. Setelah itu kita dinginkan betul antara masakan petsin, masakan dedak dan masakan air gula merah itu kita dinginkan. Setelah dingin nanti kita akan masukkan pada wadah. Yang pertama kecambah ini yang sudah panjang kita masukkan ke 3 liter air dan kita remas-remas. Setelah kita remas-remas, kita masukkan lagi 250 gram tempe ya, kita remas juga. Jadi tempe kita remas juga bersama air kecambah ya, tambah kacang hijau. Kita remas.
Setelah teremas, maka air kelapa dan air leri kita campur menjadi satu ya. Ini sudah campuran air kelapa dan air leri. Jangan sampai tumpah. Setelah itu kita masukkan campuran tadi, air ya, tempe sama pengalaman beli ya. Pelan biar tidak tumpah Eman, karena bahan ini adalah juga termasuk barang mahal. Jadi istilahnya hati-hati ya. Itu adalah campuran 3 liter air, 250 gram tempe, 250 gram kecambah yang agak panjang. Kita masukkan ke dalam air leri dan air kelapa yang semuanya adalah 5 liter. Berarti volume air nanti di dalam satu wadah ini ada 15 liter air yang sudah tercampur beberapa bahan. Ya, sambil menunggu dari tadi. Ya, hati-hati. Lap-lap itu celap lah. Ya. Ini sudah tercampur dari beberapa bahan yang telah kita buat bersama. Nah, untuk campuran tambahan terakhir yaitu petsin dan gula merah dicampur dedak. Kita tes dulu dengan tangan kita. Panas apa tidak? Hangat apa tidak? Sebenarnya ini masih kurang dingin. Kurang dingin dikit. Jadi istilahnya ini Kira mau lebih sekelap, saya gebak lo. dimana saya cerita sedikit karetan tadi Jakaba ini setelah dingin betul kita masukkan pada campuran yang tadi, pada air campuran. Jadi antara campuran dedak, petsin dan gula merah kita masukkan pada campuran ini. Terus kita tunggu sampai selesai. Ya, jadi karetan tani setelah semua bahan kita masukkan dalam satu wadah dan sudah dipastikan tercampur semua, maka kita tutup dengan menggunakan tutup dan ditambah kain kasa atau tisu pun juga bisa. Kita tutup. Karena sistem pembuatan Jakaba ini adalah menggunakan sistem aerob, ya kan? Iya, aerob kan? Istilahnya hanya kok. Jadi kita tidak menutup rapat ini dengan tidak terbuka. Jadi harus ada udara masuk. Diharapkan ada bakteri yang menguntungkan, itu juga masuk membantu dalam proses pembuatan Jakaba. Jadi saya kira
proses pembuatan jakaba bisa dikatakan sudah selesai. Tinggal kita menunggu kurang lebih 35 hari sampai 40 hari. Jadi tanda-tandanya nanti akan muncul bintik-bintik putih dan nanti juga akan muncul warna kemerah-merahan kurang lebih 30 hari sudah muncul seperti akar di bawahnya. Berarti besar kemungkinan jakaba yang kita buat hari ini kita jadi. Jadi pembuatan ini adalah ada tanggal 24 bulan 6 2023. Jadi kita tunggu sampai tanggal 24 bulan 7 2023. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman ya, barangkali atau Iya, begini. Ya, jadi proses jadinya jakaba ini dipengaruhi oleh suhu. Diusahakan teman-teman suhunya harus di bawah 27 derajat Celcius dan tidak ada cahaya, maksudnya di ruangan tertutup yang gelap karena adalah bakteri yang kita harapkan, jamur yang kita harapkan. Jakaba ini lupa saya tadi disingkatan dari jamur keberuntungan abadi, bisa kita rubah menjadi jamur keajaiban, ya, keabadian, bisa jamur keabadian. Karena nanti kalau sudah jakaba itu jadi, ya, kalau jakaba itu sudah jadi, nanti cukup airnya yang kita pakai, ya, airnya yang kita pakai, terus gantinya jakaba yang tadi, nanti kita cuma tinggal mengisi air leri dan air kelapa. Kita biarkan 10 hari atau setengah bulan, ambil lagi untuk kita semprotkan aplikasinya pada tanaman. Untuk tanaman pangan biasa, tetap kita anjurkan satu gelas ini adalah satu tangki 14 liter. Saya kira itu. mohon maaf Pak Andi juga tanya terkait ini prosesnya, ini ciri-cirinya apa kalau itu barang jadi jakaba? Mungkin ada tanda-tanda atau ciri-ciri dari warna ya, apa bisa diaplikasikan ke tanaman? Ya, jadi terima kasih Tretan Tani yang sudah bertanya. Pertama, tanda-tanda jakaba itu jadi di tengah akan bergerumun beberapa jamur yang warnanya ada yang warnanya putih, ada warnanya putih keabu-abuan, ada yang warnanya merah kemerah-merahan. Nah, di situ muncul nanti di bagian bawah seperti akar, seperti akar. Di situ. Biasanya jakaba ini jadi setelah 40 sampai 45 hari. Dan kita biarkan karena ini jamur keberuntungan abadi, cukup kita buat satu kali saja. Insya Allah untuk selamanya abadi. Selamanya. Yang penting pada suhu di bawah 27. Artinya dalam endapan ini masih bisa dipakai lagi. Itu ya Pak Andi ya. Ya. Jadi kalau ini sudah terjadi pembuatan jakaba ini jadi, yang namanya endapan di bawah ini sudah tidak ada. Ini akan terurai, hancur, ludes semuanya. Hancur lebur ini, walaupun ada seperti akar ini habis berupa air semua, nanti cuma bergelombor, maka nanti akan berbentuk akar seperti ubur-ubur. Nah, di situ tandanya jadi. Jadi ini tidak ada nanti ini. Kalau masih tetap seperti ini berarti tidak jadi. Proses masih. Iya.
Kalau kita ambil 1 liter, cukup kita tambahkan air leri setengah liter, air kelapa setengah liter. Tetap kalau 1 liter ya kita ambil, tambah 1 liter aja sudah. Lebih dari dia, takkan dia. Kalau 45 hari Pak. Jadi ini biasanya bisa terlihat full jadi setelah 45 hari. Biasanya. Seperti yang pernah kita lakukan di DDP Lentang. Alhamdulillah, Pak Ruh, berapa hari Pak itu? Hah? 1,5 bulan. 1,5 bulan di Lentang itu, sayang tadi saya lihat dokumentasinya tidak ada, tapi ini hasilnya. Dan bisa teman-teman belajar sama PPL yang ada di BBP Lentang. Beliau-beliau itu sudah bisa membuat yang namanya Jakaba. Luar biasa. Dan warnanya wow, merah, bagus. Ya, Pak Hamid. Yang dibawahi oleh Profesor Hamid. Aduh. Bisa didukung kayu ya? Bisa. Ya. Bukan ke maka bisa. Kak, kita begini, yang namanya bio, yang namanya organik, pesnap apa saja, kalau sudah pada tanaman, 2 tanaman inti kita adalah padi dan jagung, wow. Kalau cuma horti, saya kira lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Di Talangoh nanti kita uji coba. Sebenarnya hari kemarin, hari Jumat kita akan mengadakan dem bersama Bu siapa? Bu Hasyani. Kita ngambil rapot, akhirnya gak jadi. Di rumahnya Pak Kesan. Pak Alim. Aplikasinya kan bisa dicampur dengan PSB ya. Tidak ada pengaruhnya ini campur dengan bahan-bahan kimia. Yang namanya bio, yang namanya Jakaba, yang namanya apa saja yang terbuat sistemnya adalah organik, diusahakan terhindar dari yang namanya kimia. Betul. Karena ini adalah mikroorganisme. Jadi khawatir mikroorganismenya ini menjadi mati sehingga tidak berfungsi. Teman-teman kalau nanti mau coba ke tanaman di rumah, mau coba ke bunga, silahkan. Ini bisa diminta, tapi jangan dibawa semua. Nanti saya bawa nanti. Ya, ini bisa diaplikasikan. Itu hasil Jakaba kan? Ya, hasil Jakaba ini. Mohon maaf sekalian Bandi tanya, untuk pengaplikasiannya itu berapa cc itu ukuran takarannya air? Berapa aplikasinya Berapa Ya. per tangki maksudnya? Aplikasinya Per tangki. per tangki ini 250 berarti. 250 Oh. per 15 liter air. Nah, gitu. berapa hari? Interval waktunya itu kalau ini Jakaba beda dengan PSB. Intervalnya adalah 15 hari. Ya, jadi pengolahan lahan setelah 15 hari maksimal nanti pemakaiannya adalah 85 hari. Beda dengan kalau PSB. Kalau PSB hanya cukup 65 hari. Ini bisa 85 hari. Begini Pak, kalau misalkan kita aplikasi berselang dengan PSB boleh tidak? 1 minggu PSB, habis itu pakai Jakaba, habis itu PSB lagi, Jakaba lagi, berarti kan sudah selang 2 minggu. Apa boleh seperti itu? Ya, yang jelas aplikasi PSB itu sangat bagus. Maksudnya karena PSB diberikan pada awal, terus 1 minggu, tapi berbeda dengan ini awal, ya kan? Setengah bulan, tidak apa-apa. Itu malah akan lebih mengefektifkan tanaman untuk menyerap baik di sekitar tanaman atau yang tidak tersedia di sekitar tanaman. Misalnya mampu mengikat dari udara sendiri tanaman itu sendiri. Gitu. Dengan adanya bantuan Jakaba. Ini gambarnya Pak Uri yang di Lentang. Nah, ini yang jadi. Teman-teman yang sudah jadi, sudah dipraktekkan di wilayah BPP Kecamatan Lentang ya. Betul lah, Begitu. Ini
Ini Bang Di. Ya. Bagus ya? Sip, mantap, Mantap luar ya. biasa. Ini hasilnya dari BPP Kecamatan Lenteng sampel. Jadi saya kira untuk semua BPP yang ada di Kabupaten Sumeneb yang ada jakabanya cuma Kecamatan Lenteng. Saya kira itu ya. Cukup Oke. ya? Oke. Ya. Ya. Bisa dibocor juga. Ya. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.